Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai dasar atau pembuka kajian kita. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-11. At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, tidaklah asaba menimpa, min musibah, daripada suatu musibah pun, illa biiznillah, kecuali itu dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Demikian kira-kira terjemahannya. Bapak dan ibu-ibu, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dulu, bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah tertulis dan sudah diputuskan dan tersimpan. Catatan itu semua di Lauh Mahfuz, jauh sebelum langit dan bumi dicipta oleh Allah. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Segala yang bakal terjadi sudah dituliskan, termasuk musibah apapun yang akan menimpa, yang akan dialami oleh seseorang atau oleh kita pun sudah tertulis adanya. Itu satu yang harus kita kembali ingat-ingatkan. Yang kedua, segala sesuatunya tidak ada yang luput daripada ilmu Allah. Karena Allah itu alim, Maha mengetahui segala sesuatunya. Allah itu muhit, meliputi segala yang ada. Allah itu syahid, dia menyaksikan segala sesuatunya. Allah itu raqib, dia mengawas. Intinya, semua yang ada di alam semesta ini tidak terlepas, tidak luput daripada pengetahuan Allah. Yang turun, yang naik, yang masuk dan yang keluar, sekecil apapun juga.
juga termasuk isi hati kita. Bahkan apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia, wa ma akhfa, Allah juga tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang kita baca sebentar ini memberitahu illa biznillah. Semuanya terjadi, semuanya berlaku atas izin Allah. Adakah yang terjadi yang tidak Allah izinkan? Tidak ada. Kalau ada yang terjadi tanpa izin Allah, tanpa restu Allah, atau tanpa tahu Allah, Allah tidak sempurna. Dan Allah Maha Suci daripada itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah, maha tinggi Dia daripada apa yang mereka sifat hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaji kita pagi hari ini, judulnya Cara Allah Menghapuskan Dosa. Sesuai dengan urutan judul, bulan Ramadan, bulan Maghfirah. Nah, judulnya dalam pertemuan yang kesekian kalinya ini itu caranya Allah menghapuskan dosa. Pertama, Allah menamai dirinya dengan Afuwun, Maha Pemaaf. Yang kedua, Allah itu Maha Pengasih, Rahman Rahim, Raufun. Banyak yang dimaafkan Allah begitu saja. Yang kedua, lantaran kasih sayangnya kepada hambanya, maka kesalahan dan dosa-dosa ada yang tidak dituliskan oleh malaikat, seperti yang masih terlintas di agak-agak, di pengana, di pikiran, belum menjadi azam dan tekad. Itu Allah tidak peduli, dibiarkan saja. Tapi kalau sudah menjadi azam, baru ditulis. Kemudian Allah juga Maha Pengampun, Ghafir, Ghafur, Ghaffar, yang mengampuni, Ghafurun, yang banyak kali, berulang kali mengampuni, Ghaffar, yang menutupi segala keburukan kejelekan hamba. Jadi Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Dan Dia juga Tawwab, Maha Penerima taubat. Kemudian ada lagi bentuk yang lainnya. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, selagi itu baik, caranya baik, dan niatnya baik, itu sarana untuk terhapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Makin banyak kita berbuat baik untuk orang lain, yang disebut dengan orang muhsin, maka makin banyak kesalahan kita dihapuskan lantaran kebaikan yang kita perbuat itu. Atau amal-amal saleh, khusus masalah hal yang berkaitan dengan ibadah. Amal saleh penghapus. As-salawatul khamsu, salat yang 5, Jumat, Ramadan, itu langsung dihapuskan dosa-dosa. Berwudu hapuskan dosa. Banyak lagi contoh-contoh. Yang dengan cara begitu Allah hapuskan. Atau melalui doa-doa, doa-doa makhluk lain, seperti doanya para malaikat, para binatang, para makhluk-makhluk hidup yang lain. Mereka berdoa kepada Allah agar si hamba ini Allah ampunkan dosanya, diampunkan Allah dosanya. Malahan mengasihi binatang, memberi binatang minum yang kehausan, kelaparan, juga diampunkan Allah dosa. Ini tercatat dalam hadis sahih. Juga termasuk ke dalamnya melalui musibah-musibah, ujian-ujian dan bala-bala, dihapuskan kesalahan. Ini
antara lain begitu. Satu hal yang menarik, namanya fitnatur rajuli, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7096 ya. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah rajul, apa-apa saja yang dialami, yang terjadi, yang menimpa seseorang laki-laki muslim di dalam keluarganya. Apa maksud dalam keluarganya? Bagi seorang laki, apalagi dia sudah mempunyai keluarga, punya anak, dalam mengurus keluarganya itu banyak yang dialami. Contohnya lah kepada orang bini, kepada orang beranak, banyak yang dialaminya dalam keluarga itu, sehingga menyebabkannya lalai, tidak bara ibadahnya, bahkan amalan-amalan sunat pun jarang dilakukannya. Kadang-kadang terlanggar, khilaf, keliru, lantaran mengurus ahli keluarganya. Begitu juga ketika dia mencari harta untuk kebutuhan atau sebagai ma'isyah, untuk kebutuhan hidup, istri, anak-anak, dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bisa jadi ada anak yatim yang diurusnya, atau adiknya, atau keluarga, atau orang lain yang diurusinya, sehingga kesibukan-kesibukan itu menyebabkan banyak yang terjadi menimpa dirinya. Tiba-tiba beribadah itu kadang-kadang ibadahnya tidak selesai. Lai-lai, cuman kadang-kadang kurang selesai. Atau tidak banyak melakukan amal-amal saleh sebagaimana orang-orang yang lainlah. Atau fitnah yang dialami ketika mengurusi anaknya, wawaladihi namanya. Apapun yang dialaminya, yang terjadi menimpa dirinya ketika mengurus anaknya, bisa sedih, bisa panik, bisa letih, kadang-kadang tidak lalu, kadang-kadang disimpannya dalam hati. Tidak ada orang yang tahu bagaimana memikirkan anaknya, dan juga apa yang dialami seorang dalam kehidupan bertetangga, keusilan tetangga, tidak pedulinya tetangga, atau tetangga yang jahat dan seterusnya, atau apa yang dialaminya dalam masyarakatnya. Semua yang dialaminya itu namanya fitnah, fitnatur rajul. Fitnah, ujian-ujian, musibah-musibah, cobaan-cobaan, penderitaan, kepayahan, kedukaan, kesakitan, kepenatan, kelelahan, dan apa saja yang dialami oleh seorang laki sebagainya seorang yang bertanggung jawab, karena dia adalah ar-rijal kaum nisa, mengakibatkan ibadah-ibadahnya banyak yang tidak beres, atau segala macam, atau dia juga ada melakukan kelalaian, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tukaffiruha, Allah akan menghapuskan semua yang dialami oleh laki-laki dalam mengurus keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, siapa saja, Allah hapuskan dengan salatnya.
tukaffiruha as-salah. Allah hapuskan semua yang dialami itu dengan as-sadaqah, dengan as-siyam, dengan menyuruh orang berbuat yang ma'ruf. Saya sekarang sedang menyuruh orang berbuat ma'ruf. Pagi kah? Maka dijadikan itu semua penghapus apa yang saya alami. Kok kurang-kuranglah ibadat. Kok ada yang silaf, yang keliru, yang salah. Dan seterusnya. Dihapuskan melalui al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itulah rahmat Allah kepada seorang lelaki yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada lingkungannya. Itu disebut nanti tukaffiru as-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahy. Hadis dari Imam Bukhari. Maka segala kepenatan-kepenatan, keletihan-keletihan, kecapean-kecapean, sakit-sakit yang dialami oleh seseorang dalam hidup ini, lebih-lebih bagi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Karena laki-laki jantan tu jarang mengeluh. Nah, mengeluh aku orang BG. Bantu ingat gaya ele BG. Seketik-seketik mencepak, seketik-seketik mengadu kamat. Itu tidak laki-laki. Ada laki-laki itu yang ditahan saja. Kadang-kadang sakit pun tak mengeluh. Barana barik penderitaan perjuangan, ini terus berjalan. Lihatlah orang yang berdagang malam hari, pulang jam 11, jam 12, dorong gerobak, pikul. Ada lalu semua. Karena begitu besar tanggung jawab laki-laki, beban yang dipikulnya, amanah yang diterimanya dalam mengurusi keluarga dan seterusnya itu, menyebabkan dia banyak kurang dalam melakukan ibadah, tapi tidak meninggalkan yang wajib. Kadang dia melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kekilapan, kelalaian, dihapuskan saja. Sampai apa yang menggores kakinya dalam berjalan, namanya ma min khadshi udin, yang menggores kakinya ketika berjalan. Kok ke sawah, kok ke barak, tak gores kakinya. Kok ke rimbo menakiak, kayak gatah, atau mencari rotan, atau di kumbuah mencari dama. Ya dama namanya Gambia, mencari Gambia. Banyak perjuangan. Atau orang yang mengharungi lautan dengan hanya sampan-sampan kecil. Luar biasa. Dia mengalami goresan-goresan dan terkilir, ikhtilaju airikin, salah urek takili, atau asrati qadam, atau kakinya terpeleset, tergencil, terantuk, terlantak. Semua yang dialami itu Nabi bersumpah, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, lantaran Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berupa kesedihan-kesedihan, kedukaan, ditahannya saja. Di situlah Allah tu memaafkan saja, menghapuskan saja. Ikut khusus laki-laki kan. Tentu di ibu ada pula. Yang kita bicarakan kan tanggung jawab laki-laki dulu. Alangkah murahnya Allah, alangkah kasihnya Allah,
Alangkah pemaafnya Allah. Tapi laki-laki yang mana? Ar-rijal. Laki-laki yang bertanggung jawab. Nama sih rijal. Bukan zukran atau zakar. Itu jenis kelamin. Tidak semua orang yang jenis kelamin laki-laki itu yang jantan. Rijal, ar-rajul itu menunjukkan kejantanan, kekuatan, kekokohan, keteguhan, kemantapan. Rijal. Sehingga bernama kaki itu rijil. Rijil itu menopang. Kaki kan rijil namanya. Ditopangnya teguh. Kadang-kadang badan lu agak boyok masih bisa kakinya menopang jangka. Kekuatan kaki. Rajul itu tuh. Kokoh, kuat, teguh. Terus dia menopang tubuhnya. Apa nama rajul? Tidak az-zakar. Az-zakar itu lawan feminim. Jenis kelamin. Tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki itu adalah rajul, jantan. Nah, ar-rajul kah? Jadi fitnatur rajul, apa yang namanya laki-laki. Maka jadilah apa yang dialami itu termasuk sedih, duka, payah, sakit-sakit. Tapi terus dijalaninya. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar seperti ini. Hanya Allah saja yang akan membalasi kesabaran. Malaikat pun tidak mampu menuliskan berapa nilai kesabaran yang akan diperoleh, yang akan diraih oleh laki-laki seperti ini. Kau timbul kecemburuan ibu-ibu, kami ibu-ibu, ibu-ibu labiah pada kami, betul salah. Kami nama mengandung, yo. Kami nama layan, yo. Kami nama menyusuan, yo. Tidak kami bentang dah. Pahala mengandung, melahirkan, pahala mengasuh anak banyak. Sehingga dikatakan surga itu di telapak kaki ibu. Malah aja lah. Ajan cemburu lo kepada kami. Kami itu dari Allah penghapus dosa. Adik kami pak aja nih tanya lo. Lah banyak di ibu. Ketinggian derajat yang Allah kasih kepada ibu. Ibumu. Tidak dulu kami tanya lo. Oh ke ibu-ibu saya tidak ada. Kami damai senegari. Apa mau ke bidadari? Si bidadari tidak ada. Dulu protes waktu itu. Tidak sadang-sadang di surga itu. Laki-laki cuma bidadari lagi. Bidadari lagi. Apa minta lah. Galang, subang, lontin, dukuah, sprimbed, kasua, gale-gale. Kenali kami. Zugo. Baju-baju aneka macam bantu seluruh hari kami. Kan banyak untuk perempuan pada lelaki itu. Kami cek bidadari saja. Tanya Allah. Tidak ada bidadari. Pada Allah lagi 3 lah cahaya bersih itu. Baru kekuatan laki-laki di surga 100%. Nah, kan cahaya ibu, cabai bukan? Itu kita hentikan saja kecemburuan dan kedengkian. Iko kajinya kini iko apa yang dialami oleh laki-laki dalam mengurusi keluarganya, anak-anaknya. Allah jadikan penghapus. Kaitan ayat. Mari kita baca ayat. Ma asaba, tidaklah menimpa. Asaba menimpa, mengenai, terjadi. Asaba. Asaba itu mengenai, menimpa, atau tajri, atau apa yang dialami. Asaba tepat, itu nasabah, tepat sasaran nasabah. Musibah, lemparan yang tepat sasaran, tidak melenceng. Berarti apa saja yang menimpa dari satu musibah terhadap seseorang, seorang hamba atau siapapun juga,
min musibah, daripada satu musibah sekecil apapun, illa biznillah, kecuali dengan terjadi dengan izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Allah yang lebih tahu kenapa Allah izinkan. Cuman karena kita juga diberitahu sebagiannya, salah satunya bahwa agar kamu, wahai orang-orang yang beriman, jangan terlalu bersedih hati, putus asa, hilang harapan lantaran musibah yang menimpa. Karena semuanya sudah digariskan. Itu salah satu kenapa Allah beritahu. Likaila ta'sau, agar supaya kamu jangan bersedih hati yang menyebabkan kamu putus asa dan hilang harapan. Sebab apa yang menimpa kamu itu, walaupun kamu sudah berhati-hati, berwaspada, sudah diperhitungkan segala-gala, dikaji, ditimbang, ditungkui, ditelantang, cuma memanggang, karena itu terjadi itu, sebenarnya lah tertulis. Bahasa itu bukan untukmu, bukan jatahmu. Kamu hanya berusaha. Nah, jadi Allah dia tahu itu. Likaila ta'sau. Boleh dibalik ke belakang sebentar surat Al-Hadid, surat yang ke-57, supaya dapat sambungannya ini. Al-Hadid yang ke-57, halaman yang ke-540, ayat ke-23, halaman 540. Likaila ta'sau, likaila, ayat 23, li, agar supaya jangan ta'sau, kamu itu bersedih hati, sampai-sampai bisa patah semangat, patah pucuk, putus asa, hilang harapan. Jangan. Ma fatakum, atas apa yang luput. Fata luput. Fata itu luput, tidak jadi, tidak lepek, gagal. Itu hikmah pertama. Maka siapa yang beriman ke sini, Allah tunjuki hatinya sehingga dia bisa sabar dan rida menerima. Kalau surat Taghabun tadi, yahdi qalbah, yahdi, menunjuki Allah akan hatinya, Allah tunjuki hatinya. Karena dia beriman, percaya, yakin kepada apa yang telah Allah gariskan di alam sana, apa yang telah ditakdirkan, diterimanya. Allah berikan petunjuk ke hatinya untuk sabar dan ridha menerima musibah itu. Itu talinya. Jadi ketika kita mengalami suatu musibah, apapun musibahnya, di situ perginya. Ini semua sudah digariskan. Kita hanya berusaha. Usaha itu bukan menentukan hasil. Yang menentukan hasil adalah dia. Tugas kita berusaha. Wala tafrahu, dan agar jangan kamu itu tafrah, terlalu gembira sehingga sombong dan angkuh, euforia ya, sampai kamu berjoget-joget, bahkan belum tentu lagi ya, la tafrahu. Farah, kegembiraan yang melekan kesombongan, lupa diri.
Jangan terlalu, agar supaya jangan kamu terlalu saking bergembira, lupa diri, sombong. Namanya tafrahu. Ma'ataku, apa yang kami anugerahkan kepada kamu. Karena itu juga sudah digariskan. Bersyukurlah. Jangan sombong. Jangan membusungkan dada, mengangkat bahu. Ketika kamu sukses berhasil mendapat, kan itu juga namanya ujian dan cobaan. Allah tidak cinta kulla mukhtalin fakhur, kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kajinya, kenapa Allah beritahu ini kepada kita? Dua itu. Agar kamu jangan terlalu bersedih sampai putus asa, hilang harapan, atau nanti menempuh cara-cara yang tidak benar. Yang kedua, agar kamu jangan terlalu bergembira sehingga sombong, angkuh, lupa diri. Kemudian di samping itu juga untuk menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Ini kajian kemarin yang sudah lampau, surah Asy-Syura kan, yang surah Asy-Syura. Boleh kita balik lagi supaya bertemu-temu kajinya, enggak masuk-sauannya. Asy-Syura surat yang ke-42 ayat ke-30 kan. Ayat ke-30-nya halaman 486 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Ayat 30 halaman 486 surat ke-42 Asy-Syura. Asy-Syura ayat 30-nya, dan ma'asabun, apapun yang menimpa kamu daripada suatu musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan adalah usahamu sendiri. Ayat ini menjelaskan terjadinya suatu musibah memang sudah digariskan, tapi penyebabnya adalah kamu sendiri. Ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahan, ada pelanggaran-pelanggaran, ada kezaliman. Bahkan apa yang dialami oleh keluarga kita juga lantaran kelalaian kita, sehingga menimpanya. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan banyak sekali kesalahan kamu. yakni tidak semua kesalahan dan dosa kamu yang dihapuskan oleh Allah dengan musibah. Musibah itu terjadi lantaran usahamu sendiri. Maka kamu terima itu sebagai penghapus. Setiap musibah yang terjadi mengingatkan kita ada salah, ada dosa, ada pelanggaran, dihapus. Sabar, dihapus. Tapi tidak semua dosa, tidak semua kesalahan dihapuskan dengan jalan musibah. Yang banyak itu adalah maaf Allah. Wa ya'fu an katsir. Banyak sekali Allah itu memberikan kemaafan-kemaafan tanpa diberikan musibah untuk penghapusnya. Sebab kalau semua salah kita, dosa kita, pelanggaran kita, kezaliman kita dihapuskan jalan musibah, maka setiap saat ado-ado saja musibah yang terjadi. Tidak sempat mengamang-amang. Jadi musibah-musibah yang menimpamu itu adalah untuk menghapuskan sebagian dosa kamu. Tidak semua, sebagian, selebihnya dimaafkan. Mana-mana yang Allah berkehendak memaafkan, dimaafkan. Kenapa begitu? Allah tu afuwun. Allahumma innaka afuwun karimun. Maaf. Diizinkannya terjadi suatu musibah, di samping untuk menegur kalian salah, kalian melanggar, kalian khilaf, kalian lalai, begini-begini ditegur.
Kan semuanya fabima kasabat aydikum. Bahkan dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak sekali berbagai macam kerusakan di darat dan di laut. Itu kan ulah tangan manusia juga. Ini semua nak kamu ditegur dengan cara begitu. Ini diizinkannya terjadi musibah oleh Allah, antara lain untuk memberitahu kepada kita ada salah yang hendak Allah hapuskan. Ada salah, kemudian kalau kamu ingin dihapuskan Allah, terima dengan sabar, dengan ridha. Itu dulu, mengaku salah. Tapi kalau kamu tidak sabar dan tidak ridha, tidak jadi dihapuskan. Balik kita ke laki-laki juga balik. Dalam mengurusi keluarga, anak-anak, istri, dan keluarga besar, atau dalam menanggungjawab sekian banyak tanggung jawab, banyak mengalami berbagai macam fitnah-fitnah. Lalu terjadi musibah-musibah, ya penghapusnya. Kamu sedih, kamu rusuh, kamu cemas, kamu takut. Apa yang kamu alami, hai laki-laki, kesedihan-kesedihan itu penghapus. Karena kesedihan juga musibah. Sedih musibah, camih musibah, takut musibah, khawatir musibah. Musibah, yang kecil musibah itu menimpa fisik. Musibah itu ada yang menimpa fisik, ada yang menimpa psikis. Fisik ke? Psikis itu sedih, cemas, takut, rusuh, khawatir. Itu psikis. Maka dengan cara begitulah harus kita menyikapi, memahami musibah. Saya ketika membaca syarahan hadis itu, makin banyak kita bersyukur kepada Allah jadinya. Makin banyak kita macam subhanallah, karena kita banyak salah sangka kepada Allah. Sehingga goresan ketika berjalan pun, ya cara Allah untuk menghapuskan kesalahan. Goresan, taglicia, takili, sampai ngilu-ngilu, kepocong-kepocong, encok, paniang, selemo, padam gigi-gigi, hehehe di badan, rupanya itu musibah. Akhirnya kita banyak, makanya kita disuruh banyak baca subhanallah, karena banyak salah sangka. Subhanallah itu kan untuk salah satunya untuk menyatakan kemahasucian Allah, lantaran kita banyak salah sangka, salah paham. Jangan lupa, subhanallah itu salah satunya kita perbanyak baca, karena kita terlalu banyak salah paham, salah sangka, menuduh Allah yang bukan-bukan, padahal Allah itu maha suci. Kita ambil contoh, kata malaikat subhanaka la ilma lana illa, itu kan prediksi malaikat. Malaikat tu berisi bahasa kecilnya di bumi ke orang Indonesia sih. Kalau cintuak, kalau cakap, kalau parabuik, kalau berutuh, kalau menipu segala macam. Kecil malaikat manusia kau tidak di Indonesia saja. Atau jangan fiha mayusidu fiha yusbiku dima. Kalau malaikat letak bayang begini, dia adalah dua contoh makhluk lain di bumi. Akhirnya Allah uji kemampuan malaikat. Coba sebutkan ini. Tak tahu malaikat. Anan di hadapan kalian, saya tak tahu kalian ada malaikat. Apalagi nanka tak jadi di bumi. Di mana kalian tahu? Qalu Maha suci engkau Allah. Ialah salah paham kami. Capek-capek sin kami kau mengambil suatu sikap keputusan. Jadi malaikat meralat kekeliruannya dengan subhanallah. Dan subhanallah. Jadi kalau kita baca ayat itu dan hadis itu, rupanya tak goreh apa? Itu tak goreh. Tak goreh. Tak cucu.
tasai, tataruang, tantak, tasinggol. Dah kan baca pantuang sekali, pantuang. Pokoknya itulah kiranya. Dihapuskan kesalahan kita. Lailah, panik, ancik, latih, badan tak taruh di garian, rasa kemati dan yang banyak. Sudah. Rupanya itu. Ya ujiannya subhanallah, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Ketika itu tidak masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah. Wa bihamdi. Jadi itu kilonya. Akhirnya kita balik ke surat tagabun tadi balik. Jawab kita betul-betul tagabun. Supaya kita selesai tagabun, surat kanan pelampai sebalik. At-takabun surat kanan pelampai. Ma asaba bi musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wa may yu'min. Tinggal seketik lagi. Dan siapa yang beriman kepada Allah, dijadikan oleh para ulama-ulama apa maksud wa may yu'min billah, yakni siapa yang beriman kepada Allah bahwa dia telah memutuskan segala satunya yang disebut dengan qada dan qadar atau takdir, dan yang terjadi ini sudah sesuai dengan takdirlah, percayanya apa yang menimpa, apa yang terjadi, apa yang dialami itulah takdir yang telah ditetapkan Allah, dituliskan Allah, sehingga dia sabar menerima dan cerita. Kenapa? Yahdi qalbah. Itu namanya jawab syarat. Yu'min namanya fi'il syarat. Jawabnya yahdi qalbah. Allah menunjuki hatinya, hati orang yang beriman kepadanya, untuk bisa dia sabar dan terida menerima semua itu, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang telah menetapkan segala sesuatunya, memutuskan dan menuliskan sesuatu, bahwa apa yang terjadi atas izinnya, percaya, yakin dia Allah yang akan menunjuki hatinya untuk sabar dan teri. Jadi bahawa kau tidak sabar awak menerima, balik awak kurang percaya. Bahawa kau tidak rida awak, sehingga kita tumpalak orang sebalik negari. Kita tumpalak? Tidak. Kita upik orang sadalahnya. Kita salah, dan salah ku orang kepanjang awak dan salah. Tulah habis ditulah main negari. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya, yang telah menuliskan segala sesuatu yang bakal terjadi? Itu pentingnya beriman kepada takdir. Ya. Beriman kalau sudah percaya itu yahdi, dia tunjuki hati, yahdi qalbah. Allah menunjuki hatinya. Hatinya siapa? Hatinya may yu'min. Kalau kita bagi karajo awak beriman, walaupun iman tu Allah je nama dia. Karajo kamu beriman salah. Beko karajo Allah menunjuki. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Bikulli syai'in alim. Siapa yang patut ditunjukinya, dia paling tahu. Dengan begini dapat kita ambil suatu pelajaran berharga, bahwa di antara sekian banyak cara Allah menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita, antara lain adalah dengan diizinkannya terjadi musibah menimpa diri kita, agar kita sadar
bahasa kita bersalah. Agar seperti itu terima dengan sabar dan ridha, sehingga dosa kamu dihapuskan, pahala ditambahkan, derajat dinaikkan. Selebihnya, mana-mana yang tidak Allah hapuskan dengan musibah, berarti banyak yang dimaafkan begitu saja. Banyak yang dimaafkan. Nah, banyak yang Allah maafkan itu suatu kesyukuran yang harus kita syukuri. Banyak-banyak minta maaf. Sebab kalau tidak dimaafkan Allah, berarti banyak hukuman. Banyak hukuman nanti. Jadi Allah ya'fu an katsir, Allah maafkan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Perbanyak minta maaf. Salah satu tempat minta maaf ketika duduk. Wa'fu anni. Dalam doa kita baca akhir surah Al-Baqarah, ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna maafkanlah kami. Sebab kalau tidak Allah maafkan, maka banyak akan terjadi musibah menimpa. Kalau tidak dimaafkan Allah, kesalahan-kesalahan kita akan banyak nanti musibah-musibah yang terjadi menimpa kita. Kalau tidak musibah yang terjadi, hukuman nanti di akhirat. Berarti musibah-musibah yang terjadi di dunia adalah untuk mengurangi, meringankan hukuman di akhirat atas dosa-dosa kita. Itulah musibah. Kalau kita balik ke sana, kita bersyukur. Syukur kepada Allah, karena nanti kalau balasan akhirat tak talak kita menangguang. Tapi di dunia salimu, bangu-bangu, batuk-batuk, basin-basin, telinga menangyang, pinggang yang dado sasa, jadi habis jalan, itu bisa kita lalui. Sakit dado, sakit pinggang, daun bantoy, daun kacang, sakit dado, sakit pinggang, diururi terus sana, itu coba. Itu kaji kita sampai kini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita perbanyak bertasbih, menyatakan kemahasempurnaan Allah, banyak bersyukur, banyak berzikir, kurangi mengeluh dan protes. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Banyak membaca itu supaya kita orang yang tak banyak nak protes ketika mengalami sesuatu. Salah satu bentuk protes itu begini, iko awak kerajaan itu lah elok benar, tapi iko yang terjadi itu protes. Musaji nak urus banyak yang terjadi doa, itu protes. Kalau malih basah ngam nyingalam. Kalau bakiai. Kalau malih basah ngam nyingalam. Nyalih resiko menyingalam tu masalah. Resiko mengurus masjid itu banyak orang upik. Sebab orang Muslim ku merasa berhak misalnya. Itu risiko. Jadi kalau bahasa awak takut dalam nombak, takut longsor, itu kita biang. Itu salah. Takut jatuh dan menjadi apa? Selalu. Kalau di ambil kesimpulan, jadi musibah itu bisa jadi yang dalam bentuk kesenangan. Kalau kesenangan musibah dong, fitnah. Kalau kesenangan fitnah. Dan ada juga kesimpulan orang. Jadi setiap dapat musibah bukan hanya innalillah saja, tapi bahkan orang yang katakannya ibadah syakur, katanya selalu bersyukur, dan lalu setiap apapun yang menimpa dirinya itu yang dalam bentuk kesedihan atau yang tidak disukai itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu bisa. Kalau itu ya Pak, mestinya seperti itu, tapi tidak bisa. Dalam teori ya, jarang-jarang orang yang terjatuh alhamdulillah baca. Apalagi mati lakinya alhamdulillah. Jarang dibaca. Nah, alhamdulillah aku orang dapat 58% alhamdulillah.
Di kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan nama fitnah. Fitnah dibagi dua. Pertama akhir, yang kedua syar. Cobaan-cobaan kau dibagi dua. Ada yang berupa khair, kebaikan-kebaikan, kesenangan, kegembiraan, sukses, berhasil dan sebagainya. Baik berhasil cukup dengan cara jujur ataupun dengan cara curang, teman sukses. Fitnah. Kalau yang kedua syar, sebagaimana surah Al-Anbiya, syar. Nah, syar kau berupa musibah-musibah. Hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak dingin, artinya musibah. Itu bala namanya, bala namanya. Tidak cobalah, do bala. Lah Pak? Yo, diakhiri. Dipakai silakan. Tadi kan di saat kita ditimpa oleh segala sesuatu yang tidak mengenakan itu kan ada diberikan ganjaran pahala atau diampunkan dosa kan. Terus apabila awak keluar dari permasalahan itu, apakah berarti awak memutuskan pahalanya? Misalkan kalau contoh hari ini seperti mengurus masjid tadi, mengurus masjid itu kan banyak UP, banyak aku terus banyak karena UP panjang deh, tinggal saya tak dulu bisa dicari lo amalan yang lain. Apakah itu artinya menyerah, tidak sabar atau apa? Iya keduanya. Menyerah, tidak sabar. Tiba di Nabi Yunus lah dicelanya. Tapi di Bapak Kiai yang tidak celana. Panik, ayo sabar dulu ya. Berhenti lu pindah ke masjid lain. Jadi gini. Sebenarnya apapun yang kita kakok pasti ada tantangannya. Apa saja yang kita urus lagi baik pasti tantangan. Tidak pernah padi itu yang tidak punya rumput. Lado yang tidak berumput. Kecuali lado dalam plastik. Tidak pernah. Jadi tidak pernah kebaikan itu yang tidak ada halangannya, rintangannya, hambatannya. Kalau tidak ada rintangan, tidak kebaikan. Kukuh kuatnya kebaikan itu dia ada rintangan, ada halangan. Kalau kurang angin, kayu tidak kuat. Tidak kuat kayu. Itu muka rumput nama tinggi-tinggi. Tidak ada angin. Tapi makin gadang batang kayu, kuat angin makin kokoh. Jadi goyang angin itu pakai urek. Jadi kebaikan-kebaikan kuatnya adalah banyak apa? Banyak rintangan, banyak cobaan. Pokoknya orang-orang yang BG itu tidak bisa berjuang. BG, toge. Kalau toge tanpa nongok gayanya. Itu gitu. Sebaiknya bukan lari di perjuangan tidak. Tapi diam sejenak, berpikir. Apakah ada yang salah, ada yang kurang pas itu boleh. Ini kadang-kadang awak ada bisa lo mencari kalau tidak mundur sejenak. Tempang mahnya, lu nampak tak? Tahu, muka. Iyo tempang mahnya, jadi nak bagi kurang kan? Itu bahasa kami orang tukang Jadi dia tetangkau lah. Kalau dia tetangkau lah selesai ke jiwa. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi min hamillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.